Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fikri Paramadan, NPM 2359 Di sini saya sebagai programmer kedua, yaitu untuk membuat bagian fitur dari bagian sistem pakar ini. Jadi pertama-tama di sini saya akan menjelaskan yaitu nama dan tujuan dari sistem pakar kami. Nah, mungkin sudah dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan ulang. Yang pertama-tama di sini adalah nama sistem pakar kami, yaitu sistem pakar analisis data otopsi forensik. Nah, tujuan dari sistem ini adalah untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam bidang forensik, khususnya dalam melakukan analisis terhadap hasil pemeriksaan otopsi. Nah, di sini sistem ini dirancang untuk membantu pengguna dalam mengidentifikasi kemungkinan penyebab kematian berdasarkan data, gejala ataupun temuan yang ditemukan pada proses pemeriksaan ini. Dengan adanya sistem ini, kami berharap semoga proses analisis itu dapat dilakukan secara lebih terstruktur, cepat dan juga membantu mengurangi kesalahan dalam pengolahan informasi. Jadi baik, di sini dimulai dari permasalahan atau bidang yang bakal kami selesaikan. Dimulai dari permasalahan yang ingin kami selesaikan, yaitu berada pada bidang kedokteran forensik, itu khususnya pada proses analisis penyebab kematian. Dalam pemeriksaan otopsi ini, ahli forensik itu harus melakukan analisis terhadap berbagai macam temuan seperti kondisi organ tubuh, luka maupun gejala tertentu. Nah, jumlah data yang banyak itu bakal membuat kebutuhan yang membuat proses itu bakal lama. Oleh karena itu, sistem pakar ini bakal dibuat untuk menyimpan pengetahuan seorang pakar dalam sistem sehingga dapat membantu memberikan rekomendasi awal mengenai kemungkinan penyebab kematian berdasarkan data yang sudah tersedia. Baik, selanjutnya akan metodenya, yaitu di sini kami menggunakan metode dari referensi yang digunakan dalam sistem pakar ini adalah forward chaining. Kenapa kami menggunakan forward chaining ini? Adalah merupakan proses pencarian solusi yang dimulai dari fakta atau data awal yang diberikan oleh pengguna. Jadi sistem akan melakukan pencocokan data dengan aturan yang terdapat pada basis pengetahuan yang sudah kita buat. Nah, sistem ini itu bakal memasukkan dari pengguna data hasil pemeriksaan otopsi berupa gejala atau pertemuan yang ditemukan. Kemudian sistem itu bakal mencocokkan data dengan aturan yang sudah dibuat. Berikut contoh prosesnya, yaitu jika ditemukan gejala berupa luka berat pada kepala ataupun terjadi pendarahan pada otak, maka sistem ini akan mengambil kesimpulan bahwa kemungkinan penyebab kematian itu adalah trauma kepala. Jadi proses diagnosa itu dari data itu bakal diberikan ke pengguna dan juga menuju hasil keputusan. Dari metode yang forward chaining tadi, di sini kami juga menggunakan metode tambahan. Maaf Pak kalau sedikit berisik, soalnya rumah di pinggir jalan. Di sini kami menggunakan teknik tambahan, yaitu certain factor, yaitu penanganan ketidakpastian. Nah, certain factor ini dalam konsep dasarnya itu adalah tidak ada yang mutlak 100%. Certain factor ini atau CF digunakan untuk menyatakan tingkat keyakinan terhadap suatu gejala ataupun aturan dengan rentang nilai, biasanya itu -1. Jadi di sini untuk pengimplementasian itu, misal dari CF dari pengguna itu saat mengisi pemeriksaan otopsi itu, petugas tidak hanya memilih ada atau tidak ada, tapi juga memberikan tingkat keyakinan terhadap temuannya. Jadi bukan hanya semata-mata aja. Jadi selanjutnya yaitu untuk bahasa pemrograman dan teknologi yang kami gunakan. Di sini saya menggunakan beberapa teknologi seperti bahasa pemrograman PHP. Di sini saya menggunakan teknologi dari C4, Igniter 4. Di sini juga kami menggunakan HTML. Sebentar, akan saya tampilkan. Di sini juga kami memakai HTML ataupun CSS dan juga JavaScript untuk membuat tampilan termuka yang lebih interaktif. Di sini kami juga menggunakan database dari MySQL untuk menyimpan data seperti data gejala. Sebentar saya cari. Nah, ini kami menggunakan data dari SQL untuk menyimpan seperti data gejala, penyebab kematian, basis pengetahuan dan juga hasil diagnosanya. Baik, di sini mungkin saya akan menjelaskan untuk bagian satu dulu sebagai programmer kedua untuk membuat fitur-fiturnya. Di sini saya itu bagian dari bagian controller sini. Saya membantu rekan saya untuk membuat ini. Saya membuat di sini ada hasil diagnosa controllernya. Nah, bisa kita lihat di sini. Di sini ada kelas dari hasil diagnosa controller. Saya jelaskan sedikit. Di sini kita tuh bakal mengambil data dari hasil DB dan juga kita akan memilih
memilih dari kode konsultasi, nama pemeriksa, umur, jenis kelamin, tanggal, ataupun nama penyebabnya. Lalu dari hasil diagnosa ini bakal kita lanjutkan ke konsultasi dengan ID konsultasi, dan kita akhirnya adalah hasil diagnosanya. Di sini juga ada public pension yang sudah saya buat dari ID konsultasinya. Di sini ada data pemeriksaannya, konsultasi, debatable konsultasi. Di sini juga ada hasil diagnosa semuanya untuk kita lihat. Di sini ada kode penyebab, nama penyebab, deskripsi, dan juga rekomendasi. Dan di sini ada bagian temuan otopsinya. Di sini ada temuan dengan seletnya itu kode gejala dan juga CFO user. Di sini ada role dan retail role-nya harus seperti ini. Lalu kita lanjut ke bagian dashboard-nya seperti ini. Nah, di sini ada untuk mengambil datanya dari total kasus, tabel konsultasi, di sini total gejala, temuan otopsi, total penyebab, diagnosa forensik, dan yang lain. Nah, ini bagian dashboard untuk menampilkan data yang sudah kita tambahkan. Lalu kita masuk ke bagian pemeriksaan controller. Nah, di bagian sini bisa kita lihat untuk fungsi-fungsinya ada di function indeksnya untuk menampilkan ID konsultasinya, mengambil dari kode konsultasi juga. Sini public function store-nya. Nah, di sini kode konsultasinya, nama periksa, umur, jenis kelamin, dan di sini ada public function temuan, dan di sini ada public function untuk proses diagnosanya. Di sini ada ID konsultasi dan yang lainnya. Di sini adalah forward training yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu ke penyebab controller. Nah, di sini di penyebab controller ini bisa kita lihat kode-kodenya ada seperti ini. Di sini ada public function index-nya. Dari data penyebab kita order dari data ID penyebab dan kita cari. Lalu di sini juga ada penyebab, ID penyebab, dan kita cari kembali. Lalu lastnya kita akan mengambil dari kode penyebab dan hasil akhirnya yaitu penyebabnya. Nah, ini ada public function store-nya seperti ini. Di sini ada public function update-nya untuk menambahkan data, merubah data, mengupdate data, atau seperti itu. Di sini ada penyebab, deskripsi, dan juga rekomendasi. Lalu ketemuan otopsi controller ada seperti ini, masih sama saja. Di sini ada indeksnya. Nah, seperti ini store. Di sini untuk update-nya, dan di sini ada fungsi untuk delete ataupun menghapus dari data yang sudah dari data temuan yang sudah kita buat. Lalu di bagian view, sebentar. Nah, ini di sini ada hasil diagnosanya untuk bagian tampilannya kita ada di sini. Sudah jelas oleh rekan saya. Di sini juga ada indeks untuk pemeriksaan, indeks untuk penyebab, dan juga untuk temuan. Nah, kita lanjut untuk alur dari sistem pakarnya. Sebentar. Nah, untuk alur dari sistem pakar ini, cara kerjanya yaitu sebentar. Nah, cara kerjanya itu kita mulai dari tampilan dashboard terlebih dahulu lah ya. Nah, tampilan dashboardnya di sini bisa kita lihat. Di sini ada judulnya, dashboard sistem pakar otopsi forensik. Kita total kasus yang sudah kita buat tadi 7. Sini total 30 total gejala, 12 total penyebab, dan juga 3 total diagnosa. Nah, di sini pertama-tama caranya itu kita bakal ke data temuan otopsi terlebih dahulu untuk menambahkan data dari temuan otopsi. Kita bisa klik tambah temuan ini, lalu kita untuk kode gejala ini bakal otomatis kita tuh tinggal memasukkan nama temuan dan juga keterangan. Setelah kita masukkan ini, kita klik simpan. Di sini saya tidak akan melakukannya. Kita klik batal. Dan setelah rekan-rekan mempencet tambah temuan tadi dan sudah klik simpan, lanjut ke data penyebab kematian. Bentar. Nah, di bagian data penyebab kematian ini masih sama saja. Klik tambah nama penyebab, deskripsi, dan juga rekomendasinya. Klik simpan. Nah, di sini juga ada aksi untuk mengedit ataupun mendelete dari data yang sudah kita buat. Lalu di sini untuk basis pengetahuan. Nah, di basis pengetahuan ini adalah untuk kita menambahkan rule-nya. Misalkan yang sudah kita buat tadi dari data penyebab kematian dan juga data temuan otopsinya. Di
Misalnya di sini ada contohnya berawal dari trauma benang tumpul, penyebab kematiannya apa, tinggal kita pilih dan kita klik simpan kalau ingin menyimpan. Batal. Dan di sini juga masih sama saja. Di sini rekan-rekan ada aksinya, ada untuk mengedit dan juga delete. Di sini juga ada bagian detailnya. Kita itu bisa melihat detail dari yang kita sudah buat tadi. Sebentar. Nah, di sini misalkan dari R012 ini, dari kodenya G001, nama temuan itu lebam mayat, kaku mayat, dan juga suhu tubuh menurun. Nah, bisa dilihat di sini dengan CF pakarnya 0606060. Lalu untuk cara kita melakukan pemeriksaan otopsi, di sini saya akan menjelaskan. Nah, seperti ini. Kita masukkan nama pemeriksa itu, misalkan saya sendiri, Fikri, dengan nomor saya 20. Jenis kelamin saya laki-laki. Nah, lalu kita klik ke pemeriksaannya. Sebentar. Nah, di sini bisa kita pilih, misalkan kita pilih G01, G02 maupun G03 ini. Lalu kita klik proses diagnosa. Sebentar. Nah, di sini akan tampil pemeriksaan otopsi telah berhasil dilakukan. Bisa kita lihat dari hasil diagnosa ini. Sebentar. Nah, di sini sudah masuk. Nama pemeriksaannya itu Fikri, umur 20, jenis kelaminnya laki-laki, dengan tanggal pemeriksaannya. Bagian itu belum dapat ditentukan. Apa sedikit di sini. Lalu di sini tingkat keyakinan itu ada 93,60. Bisa kita lihat detailnya. Nah, ini. Nah, detailnya akan seperti ini. Lalu untuk demonstrasi penggunaan sistem sudah saya jelaskan ini. Lalu saya jelaskan cara kerja dari sistem pakar. Nah, proses kerja sistem terdiri ini dari beberapa tahapan. Tahap pertama itu input data tadi. Nah, tahap tadi itu kita bakal memasukkan data pemeriksa otopsi berupa temuan tadi ataupun gejala. Lalu tahap kedua ada proses inferensi. Kita akan sistem akan memproses data tersebut melalui metode chaining tadi, dan juga sistem akan membandingkan data input dengan aturan yang tersimpan pada basis pengetahuan. Dan tahap ketiga itu menghasilkan keputusan ataupun diagnosis. Setelah proses pencocokan selesai, sistem tadi akan menampilkan hasil berupa kemungkinan penyebab kematian berdasarkan data yang sudah kita analisis tadi. Nah, hasil diagnosa ini tadi bisa kita gunakan sebagai informasi pendukung dalam proses pemeriksaan. Nah, kesimpulan dari sistem pakarnya sendiri yaitu sistem itu mampu memproses analisis otopsi forensik dengan menerapkan metode forward chaining dan metode Certain Impactor. Nah, sistem ini itu dapat mengelola data pemeriksa, menyimpan baris pengetahuan, serta memberikan hasil diagnosa berdasarkan aturan yang sudah dibuat. Namun, sistem ini itu sebagai alat bantu saja dan tidak menggantikan peran ahli forensik dalam menentukan keputusan akhir. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.